Cahayaku, pun saat ini aku sedang berjalan meraih kembali kenangan akan cinta kita yang telah usai. Mengenang jejak cinta itu dengan keheningan batin. Dengan imaji yang mengalir ritmik, kau pasti tahu, aku tidak pernah membiarkan jejakmu hapus dari palung benak. Hai, saya Fani dan waktunya ngopi. Kemarin kita sudah membahas bagaimana proses kreatif Kak Amin dalam pembuatan puisi Keheningan Batin, Cahaya dan Sebuah Puisi. Kali ini kita akan mendengarkan kisah apa di balik puisi ini. Karena kan kemarin Kak Amin sudah bilang kalau ini adalah perjalanan cinta, asik. Perjalanan cinta dari Kak Amin. Dan tentu saja narasumber saya tidak berubah-berubah. Ya, semua sudah pakai songkok. Dulu Karem balik. Masih bersama Yus Amin DB. Kalau yang edit ini kita tepuk tangan. Kak Amin. Iya. Nyata gini tuh ada jarumnya. Sangat nyata. Itu ada orangnya. Saya kira mengada-ngada. Terus kalau sampai sekarang ini sama orangnya masih sering kontekan atau seperti apa hubungannya pada saat ini? Dengan siapa ini? Kan banyak itu. Yang masih di jilid 1 ini kami. Iya. Keheningan Batin, Cahaya dan Sebuah Puisi nih. Berapa orang ini Kak banyak berarti? Iya, ada lumayan sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul. Berapa judulnya ini? 13. Ada 13. Jadi Berarti 13 orang. iya, itu pun 13. Hanya orang itu yang berkesan yang saya bisa tuliskan. Yang lainnya yang tidak berkesan ya kan saya tidak tulis. Oh iya. Nah kita bahas yang di Keheningan Batin dan Cahaya dan Sebuah Puisi ini. Kalau sampai sekarang bagaimana hubungan tak sama dia? Kalau sampai sekarang hubungan saya apa ya? Dianggap juga ada. Tapi ada. Tapi kadang tidak ada. Tapi saya maksud dia punya sesuatu yang apa istilahnya? Dia ajaib, perempuan yang ajaib. Ajaib. Seperti apa itu ajaib tak Karena kan begini, terkadang saya sudah lupa sosoknya. Lupa sosoknya tidak ada terus. komunikasi dan sebagainya dan kita anggap bahwa oh ini sudah break. Sudah berapa lama seperti itu? Sudah lebih 10 tahun, dan kita memang komunikasinya juga tidak intens. Paling kita mengatakan kalau kita mau ketemu ya nanti rindu itu memuncak. Baru ketemu. Berarti itu komitmennya Kak Amin dalam sebuah hubungan tidak mau terlalu berkomunikasi dan ketika rindu ini sudah penuh baru diwujudkan. Itu pun salah satunya yang memulai bahwa saya rindu dan ingin ketemu. Kak Amin nggak pernah memulai untuk ketemu. Kadang kalau rindu sekali juga saya kabari dia bahwa kita akan ketemu. Apa yang membuat sosok perempuan ini bertahan sampai hampir 10 tahun, bukan hampir, lebih dari 10 tahun hubungannya seperti apa di Kak Amin antara ada dan tiada kalau saya sih. Mungkin caranya meracik rasa. Siapa ini Kak Aminnya atau dianya? Dianya atau mungkin cara meracik rasanya itu
dia tidak lurus. Dia tidak lurus. Udah flat. Iya, tidak flat. Jadi kadang saya menganggap bahwa ini perempuan luar biasa. Dia tahu di mana saat kita kesepian, di mana saat kita butuh-butuhnya perhatian, dia datang. Dan datangnya pun secara tiba-tiba. Kabar itu secara tiba-tiba. Kadang saya ingin melupakan, datang lagi kabarnya, menanyakan apa kabar. Nah, pertanyaanku ini di kepala aku, Kak Minto. Iya. Di mana ketemu sebenarnya? Saya ketemu dulu di perpustakaan Pondok Matahari. Dulu kan dia punya pacar. Asik. Dia punya pacar. Tapi saya berkomitmen bahwa saya lebih mempunyai karismatik yang lebih daripada pacarnya. Iya, bisa juga dibilang begitu. Dan saya menganggap bahwa itu kan dulu dianggap teka-teki. Teka-teki Ya. dalam seperti apa? Saya banyak di perpustakaan, menjawab perpustakaan. Saya menganggap bahwa kalau besok ini dia datang lagi dan tidak membawa pacarnya, berarti dia siap untuk diodok. Oh, berarti nih Iya. incarannya ini teman-teman. Iya, incarannya teman-teman. Betul. Waktu itu saya membawa bedah buku ayat-ayat cinta. Itu kan populer sekali dari karya Habibur Rahman. Kebetulan saya diamanahkan untuk membedah buku itu. Nah, dari situ dia mungkin terkesima, mungkin dia simpati, dan langsung dia mengutarakan bahwa dia suka sama saya. Pokoknya kita orang Cantik sekali itu orangnya. bukan Jabaya. Maksudku. Saya dulu kan gagah sekali. Jadi kalau sekarang masih gagah, bertambah atau berkurang? Lumayan bertambah sih. Beda ya lagi. Tambah GR-nya maksud saya. Nah, bertambah GR ya. Iya. Nah, dari kan lebih dari 1 dekade. 1 dekade. Asik. Satu dekade. Berarti sama kini umurnya Sanggar Seni Ataraksi ini hubungan tak? Duluan. Oh, duluan. Duluan dia. Nah, kan perempuan itu Kak Amin butuh kejelasan. Iya. Apalagi lebih dari 10 tahun. Jadi dulu pancing ya kata. Ini tadi di belakang kamera dia ketawa semua Kibela. Perempuan ini butuh diyakinkan Kak Amin. Saya disalimi itu. Siapa disalimi? Saya kan. Ada Kak. Mantap ini semua kenapa disalimi Kak Amin? Iya. Perempuan butuh Kak Amin untuk diyakinkan. Iya. Diyakinkan dengan kata butuh kepastian maksudku. Nah, lebih dari 10 tahun apakah perempuan ini tidak pernah mempertanyakan kepastian itu sama Kak Amin? Ngerti ya kita kepastiannya? Saya memang dari awal membangun semua komitmen. Komitmen itu bahwa nanti saya akan datang melamar. Itu komitmen yang kita sepakati bersama. Sebagai laki-laki yang baik, saya memegang komitmen itu. Saya memegang teguh komitmen itu, meskipun kita jarang dipertemukan. Karena memang komitmennya juga hindari komunikasi yang berlebihan kalau tidak ada gunanya ya. Akhirnya pada saat itu saya komitmen pas di tahun itu, saya menelpon dia. Bayangkan itu, saya menelpon. Tahun berapa itu saya lupa, tapi ada komitmen bahwa tahun ini saya akan datang. Terus seru ini. Saya menelpon dia dan ingin melamarnya. Saya berniat untuk ingin melamarnya, untuk menunaikan komitmen yang saya sudah pegang. Tapi saya kecewa pada saat itu. Apa yang membuat kami kecewa pada saat itu? Karena dia mempunyai laki-laki lain. Dia mempunyai
punya laki-laki lain dan saya tidak tahu. Dan itu sakit, Pak nih. Sakit sekali. Iyalah sakit, diselingkuhi. Berarti ini ceritanya diselingkuhi kini. Iya. Diselingkuhi. Tapi sakitnya saya tidak marah sama dia. Saya tidak marah. Saya hanya Cuma kecewa. Iya, kecewa. Saya hanya mengatakan begini. Kalau memang laki-laki itu adalah pilihanmu dan kau sudah pikirkan baik-baik dan sudah tekad untuk memilih dia karena persoalan mungkin finansial lebih ada. Bismillah ki, nah kita ranggasela. Kita jalankan, kita jalani. Nah terus hubungannya sampai sekarang seperti apa? Akhirnya dia putus dan dia datang ke saya minta maaf dan dia curhat semua segala hal dan sebagainya. Saya berusaha untuk mencoba untuk memaafkan dia karena juga saya cinta yang saya miliki untuk dia tidak dibatasi oleh apapun itu. Ketika kamu selingkuh, saya tetap mencintai kamu. Ketika kamu bersama orang lain, saya tetap mencintai kamu dan saya tetap memegang teguh komitmen itu. Tahun berapa itu minta putusnya? Tahun 2017 kalau tidak salah. 2017. Tapi kontekan sampai akhir ini atau bagaimana? Dan saya ajak pergi nonton Anak Keraim pada saat itu. 2018 saya ajak. Di situ berarti komunikasinya masih intens. Ketika saya bilang begini, ketika kamu punya rasa, ketika kamu terluka, maka saya siap untuk mendengarkan keluh kesahmu. Saya adalah laki baik. Baik sekali nih Kak Saya Andi. laki baik gitu. Terus dalam lebih dari 10 tahun ini Kak Amin, pernah Ki juga selingkuh sama dia atau bagaimana? Iya, kalau saya Iya. Iya. Dengan jelas. tidak. Iya. Iya. Karena saya begini, ketika saya menyukai perempuan, saya tanya, saya suka sama dia. Dia bilang begini, kita jalani misalnya. Jadi maksudnya hubungan saya ini tidak terbilang normal atau bagaimana. Tapi bagi saya, inilah pasangan yang sehat. Bagaimana dia memberikan, saya memberikan ruang-ruang di mana dia mencari sesuatu, mencari yang lain untuk di mana bisa cintanya bisa dia sandarkan dan nyaman. Nah tapi kan Kak Amin ketika tahu bahwa perempuan ini punya laki-laki lain kan sakit juga, Iya. toh? Terus kenapa juga hal-hal yang seperti itu juga Kak Amin lakukan sama si dia ini? Bukan balas dendam, bukan. Saya anggap juga kan dia sudah punya tetapi dalam saya membangun hubungan dengan perempuan lain sebenarnya itu masih ada terngiang dia. Maksudnya saya anggap bahwa wujudnya cahaya yang saya coba hadirkan dalam perempuan lain. Tapi itu juga hambar rasanya. Maksudnya tidak sama dengan Sama cahaya. si cahaya Iya, ini. bahwa memang perempuan itu bagi saya oke, cinta yang sama, tetapi cara meracik cintanya itu akan beda. Dan bagi kita laki-laki itu yang kita cari sesuatu yang racikannya itu yang luar biasa, yang membuat kita tidak menemukan sesuatu rasa yang sama. Iya, rasa yang sama. Mungkin karena ada hal-hal yang tertentu yang diberikan sama cahaya ini sama Kak Amin. Jadi ketika ada seseorang yang masuk sama Kak Amin ini kayak berbeda nih karena lebih dapat mungkin sama si cahayanya ini, Itu lebih perhatian. seret. Satu cara dia memanggil nama itu beda dengan orang yang lain. Dia panggil apa Kika? Dibalik. Jadi
tapi beda. Maksudku saya Beda intonasinya. beda kan, Pak? intonasinya. Iya. Kemudian saya kan orang malas mandi, orang malas ganti baju. Dia selalu mengingatkan itu bahwa harus ke mandi, harus ke. Kalau saya ketemu. Saya sama pacarku begitu, Ji. Sering gak mandi makan. Iya, saya ya dulu tidak, Ji. Nah, terima aja apa adanya. Jadi ya itu ya. Saya terima aja apa adanya. Jadi seru sekali ya perbincangan saya bersama Kak Amin, karena ternyata si Cahaya, kita beri nama saja Cahaya, Cahaya, kan, ya. Cahaya ini memberikan pengalaman cinta yang sangat dalam terhadap Kak Amin, sehingga dituangkanlah rasa, saya bisa mengucapkan ini sebuah rasa kasih sayang yang dia tulis dalam sebuah puisi supaya kekal abadi, semua orang bisa membaca. Ini terakhir mengenai Ya, closing statementnya dari kami. Terakhir, baru-baru ini dia berkabar. Kapan? Baru-baru ini dia berkabar. Untuk mengakhiri kisah saya dengan Cahaya dan di acara ini juga, kemarin dia hubungi saya. Ternyata dia sudah mau menikah. Dan Ayah, apa yang mau kita bilang sama Cahaya? Siapa tahu Cahaya nonton di YouTube channel. saya bilang sama Cahaya, ketika kamu ingin menitipkan cintamu pada orang lain, silakan. Bagi saya, Cahaya secara imajinasi, Cahaya yang pernah saya temukan dari awal itu sudah saya dapatkan dalam buku dan saya sudah abadikan. Jadi meskipun kamu milik orang lain, saya tidak akan merasa sakit lagi, karena bagi saya di Cahaya itu sudah ada dalam karya. Dia sudah menjadi karya bagi saya. Ya, fisik saya tidak butuh fisiknya. Yang jelas saya butuh ruhnya yang hidup dalam sebuah karya. Dan bagi saya inilah Cahaya yang sesungguhnya yang pernah saya miliki. Jadi Cahaya, selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selalu. Bahagia selalu ya Cahaya bersama pasangannya nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, seru sekali perbincangan saya bersama Kak Amin ini. Semoga bisa menginspirasi para penonton Sanggar Seni Ataraksi ya. Senja itu menjadi detik yang mengantar perpisahan kita dengan cinta. Perpisahan hening dengan kau Cahaya. Dan kamu memilih menyeberangi ruas pernikahan meski bukan denganku. Meski harus bersama yang lain. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube Sanggar Seni Ataraksia. Saya Fani Faisal dan Yusamin DP mohon undur diri. Salam budaya.